Shalom Horas, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru, tahun baru yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami. Dan kami rindu untuk tetap dituntun firman Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Karena itu berbicaralah kepada kami, sebab kami semua mau mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi selamat tahun baru bagi kita semuanya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, keberadaan umat Tuhan sering digambarkan dengan analogi domba. Dan para pemimpinnya, pemimpin agama sebagai gembalanya. Dan seperti gambaran gembala ternak, tugas gembala itu harus melindungi kawanan domba terhadap segala ancaman, baik dari binatang buas, juga dari cuaca buruk. Demikian pun menuntun domba ke padang rumput yang hijau untuk mendapatkan makanannya. Juga bagi domba-domba yang tersesat, gembala harus mencari dan membawa mereka pulang dengan selamat. Jadi gembala yang baik, selain dia harus kuat, dia pun harus rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Namun banyak juga gembala yang mengabaikan tugasnya itu. Sehingga para domba bukan saja tidak terpelihara, tetapi juga menjadi sasaran yang empuk bagi binatang buas yang akan memangsa mereka. Saudara-saudara, kegagalan para gembala dalam hal ini pemimpin agama dalam menggembalakan umatnya, itulah yang menjadi latar belakang dari bacaan firman tadi. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Allah tidak membiarkan umatnya terus-menerus tidak terpelihara dan akhirnya binasa, akibat kegagalan para gembala melaksanakan tugas mereka. Allah akan mengambil alih tanggung jawab para gembala dan menjadikan dirinya sebagai gembala yang baik bagi mereka. Allah akan memperhatikan domba-dombanya, mengumpulkan mereka yang tercerai-berai, membimbing mereka ke padang rumput yang hijau, dan menyediakan air minum bagi mereka. Demikian pun terhadap domba yang hilang dan tersesat akan dicari. Mereka yang terluka dan sakit akan disembuhkan. Demikianlah Allah bertindak di dalam memelihara kehidupan umatnya. Saudara-saudara, apakah yang dapat kita petik dari firman ini? Terlebih dalam menjalani tahun baru yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bersama. Terlepas dari banyak permasalahan, kegagalan kita dalam menjalani kehidupan masa lalu, Tuhan tidak pernah gagal di dalam menggembalakan umatnya. Sebab dialah gembala yang agung bagi kita. Bahkan di tengah-tengah keberdosaan kita yang mendatangkan penderitaan dan kebinasaan sekalipun, ada gembala agung, yaitu Yesus Kristus, yang oleh kematiannya berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita sadari dan imani
dari firman ini. Yang pertama, dalam menjalani tahun ini, selalu ada restorasi atau perbaikan hidup, pembaharuan kehidupan kita. Bila kita terus datang kepada Dia di tengah-tengah banyak kegagalan hidup kita. Bahkan dari kehidupan yang penuh dengan beban dan kesusahan hidup sekalipun, ada kesaksian dari hamba Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itulah kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga nyatalah kebenaran firman-Nya, segala sesuatu dapat kita tanggung bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan tentulah harus mendengarkan dan mengikuti suara gembala agung itu. Sebab hanya dengan demikianlah domba-domba itu akan berjalan dalam kebenaran dan mendapatkan keselamatan dalam kehidupannya. Karena itu biarlah kiranya kita pun dalam menjalani tahun baru ini, kita mau mendengarkan tuntunan dari gembala agung itu, sehingga setiap langkah dan setiap permasalahan kehidupan kita pun, kita dapat bersandar kepada kekuatan Dia yang menggembalakan kita. Dan marilah kita mendengarkan kesaksian yang diungkapkan oleh pemazmur ketika hidupnya selalu mengikuti kepada tuntunan Tuhan. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya, dalam menjalani hari-hari kita di sepanjang tahun ini, biarlah kebenaran firman ini menuntun sikap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Boleh kami menjalani tahun baru yang Tuhan berikan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini menjadi pedoman bagi setiap langkah dan setiap perkara hidup kami, bahwa bila kami hidup di jalan Tuhan, sukacita daripada-Mu-lah yang senantiasa melingkupi kehidupan orang yang percaya kepada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.